Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Tapak Kisah Official. Oke sahabat Tapak Kisah, sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan serta subscribe-nya ya. Yang sudah subscribe kami doakan mudah-mudahan diangkat segala kesulitannya oleh Allah, sukses sekarang dan di masa depan. Oke sahabat, kali ini kita akan mengupas tentang kisah nyata dari salah satu warga yang konon katanya pernah bertemu dengan penguasa Gunung Ratu Jaya, dan konon katanya di situ ada sebuah lorong gaib yang menuju ke kerajaan Ratu Pantai Selatan. Untuk selanjutnya selamat menyaksikannya buat sahabat Tapak Seso. Oke, sekian. Yes, mau bertanya. Ya, monggo. Itu gimana ya kisahnya, yang salah satu warga konon katanya pernah bertemu langsung dengan penguasa di Gunung Ratu Jaya, yang pernah bercerita langsung ke Ayas. Itu kisahnya gimana, bisa diceritakan enggak? Oh ya, boleh. Ya. Bisa. Tapi nih ngomong-ngomong biar santai sambil ngopi sama teman aja. Oke, siap. Oke, sahabat, sebelum bercerita, Ayas mau nyeruput kopinya dulu. Ya, kopi hitam ini. Alhamdulillah, nikmat. Ya. Begini ceritanya, Pak Koi. Pada kisaran tahun 90-an, ketika hutan atau Gunung Ratu Jaya itu masih asri, masih belum kayak sekarang kan udah ya banyak sejarah lah, masih belantara. Masih belantara, itu masih hutannya masih asli lah. Itu kisahnya ada seorang yang nyari batu buat bangunan. Kan lumayanan, mungkin warga sekitar itu kadang ada yang nyari batu. Nah, kan di atasnya itu banyak batu. Iya, batu karang di pegunungannya. Iya. Ya, batu karang itu gak tahu batu apa itu, pokoknya di sana itu besar batunya. Jadi kan ketika sedang berusaha itu menggedik pakai memukul dia biar pecah, pakai namanya di sini itu namanya, kalau besar itu namanya apa namanya itu, kayak bodem gitu ya? Bodem, iya betul, bodem yang nyampe sekarang ada 10 kilo itu beratnya. Iya, duar ini dipukulin. Nah, mungkin karena beratnya beban si palu itu dan lepas dari gagang kayu, kan ketika kan mukul tuh naganya kuat. Nah, ketika itu langsung bluk bawah, itu lepas si palu itu, si gebog itu, apa namanya, si bodem itu yang beratnya yang nyampe 10 kilo, menggelinding. Lu kata orangnya tuh mending karena hutan belantara seperti ini. Jadi kan glosor itu si batunya, si besinya itu. Iya, si palu gitunya. Iya, glosor nggak tahu kemana, tapi setelah itu glosor jatuh ke tanah, itu masuk ke semak, itu jemblung semacam kayak jatuh ke sumur gitu. Jatuh ke sebuah ada aliran air yang besar. Nah, dicariin, itu ada lubang. Lubang yang tempat palu itu besi itu, palu besi itu masuk ke lubang itu. Iya, lubangnya itu dalam. Ya nggak begitu besar sih. Kan si orang itu, warga sekitar itu takut, kok ada lubang seperti ini, terus kok ada air jemblung masuk, seakan semacam kayak ada aliran air yang besar di situ, di lubang itu, Pak. Iya. Nah, takut dan larilah seorang itu, dan ceritalah ke warga gitu. Nah, selang beberapa waktu, kan lain waktu lagi, karena pada masa itu belum seperti sekarang ada LPG. Iya. Dulu itu pakainya kayu bakar kalau buat masak. Iya. Jadi tungku ya. Iya. Jadi kan banyak warga sekitar situ itu yang nyari kayu bakar yang kering-keringnya gitu. Orang dulu sih enggak
kayak nggak ngambil yang besar-besar, yang kecil, yang ranting-ranting lah, yang kering itu juga yang kering. Nah, dan kebetulan orang itu ya termasuknya orang yang disembuhkan di situ pada waktu masa itu. Cuman orangnya itu ya karena mungkin usianya masih muda, jadi nggak begitu aktif di hal seperti itu, hal yang tentang kegaiban. Dan waktu itu baru punya anak 2, sekitar segitu. Kan masih muda, sekitar di usia 30-an lah. Nah, mencarilah orang itu, si warga itu ke hutan itu. Pas posisinya itu kalau nggak salah itu di antara tengah-tengah gunung, di antara puncak lah, naik ke atas itu. Nah, carilah itu kayu bakar dan menemukan kayu bakar itu di atas. Begitu tinggi sih. Nah, dia keluarkan itu goloknya. Iya. Mulai dia mencari kayu, babat kayu yang kering. Itu yang keras. Nah, setelah dia berapa waktu sedang mencari coba memotongin kayu bakar ya. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kok asal itu nggak ada sesuatu di situ. Tiba-tiba beliau itu dirumutin semut rangrang. Kamu rangrang? Ya tahu yang besar-besar itu gigitnya sakit merah. Itu merah. Sakit itu. Kalau di sekujur tubuhnya digerumutin itu, digigitin. Dari dia tuh turun, ya kekerepesan kalau bahasa intinya. Iya. Ya ini karena saking ngibas-ngibasin itu banyaknya gitu ya, gigitin ke badan gitu. Tuh. Terus dia ke bawah. Nah, ketika sampai ke bawah, ketika mau dibuang itu nggak ada, tiba-tiba hilang. Itu merasa heran. Semutnya hilang semua itu. Iya, hilang semua loh. Tadi kan dia ketika saya naik di atas cari ranting banyak di atas pohon itu. Ketika ke bawah, kok nggak ada, sama satu pun nggak ada. Semutnya itu. Nah, mungkin dia itu karena orang yang mengerti tentang hal gaib, mungkin dia punya feeling. Firasat apakah gitu ya? Iya, apakah ini sebuah firasat, apakah ini sebuah pertanda dari penguasa wilayah sini, apakah saya tidak diperbolehkan apa sih ini di sini, mencari kayu di sini. Nah, ketika itu juga beliau tuh pulang ke rumahnya, karena waktu itu sudah sore, mungkin ya sekitar asaran lah, sore lah. Beliau pulang ke rumah. Nah, beliau ke rumah tidak terjadi apa-apa. Nah, ketika sudah malam kan tidur. Iya, tidur. Beliau itu didatengin. Ya, katanya sih waktu dia bercerita ke saya itu tidur sih nggak tidur katanya. Cuman dia tuh apa ya? Setengah tidur. Berbaring lah, yang berbaringan gitu, berbaring mikirin hal yang tadi siang. Kok aneh? Rasanya nggak enak, ada apa? Nah, tiba-tiba antara sadar dan tidak sadar itu didatangi sesosok satu dari pakaiannya, karena makainya kerta kencana, ada pengawalnya dan juga pakaiannya itu seperti seorang ratu, ada mungkin pakai mahkota mungkin. Iya, ciri khasnya. Nah, inilah kata orang ngobrol lah ke situ, kasih tahu, tanya mungkin bahasa sekarang sih gini, Mas, kok jenengan itu punya mata batin, tapi kenapa nggak tahu kalau saya itu ada di situ, kerjaan saya itu. Bukannya tidak boleh ngambil kayu bakar, cuman pas di situ itu kayak bahasa itunya itu apa sih, istana saya. Jadi saya utus anak buah saya atau prajurit saya itu agar jenengan itu jangan di situ. Terbangunlah si itu orang yang emang dari mimpinya itu, dari mimpinya. Jadi dia tahu. Dia tahu dan pada malam-malam berikutnya dia tuh berarti pada harinya setelah itu kan siang. Iya, siang. Nah, dia cari kayu bakar lagi ke situ. Itu gimana? Pas nggak ada kejadian apa-apa ketika itu sih. Cari biasalah. Nah, setelah itu pulang lagi. Setelah itu kan pulang malamnya lagi. Didatangin lagi oleh beliau yang sama, sosok yang sama, seorang ratu itu ya. Baru di situ ngasih tahu bahwa
kenapa saya datang ke Anda atau ke Mas itu atau si Ratu itu ke warga yang itu. Karena saya yakin sama Anda itu orang jujur, orang yang memiliki mata batin walaupun mungkin belum sepuh lah, masih muda, belum menampilkan mungkin ilmunya belum saat itu. Dia belum ngasih tahu bahwa sini kan. Tapi posisi itu dia itu emang setengah sadar, cuman terasa beliau itu katanya bagian mungkin nggak tahu, mungkin roh atau sukmanya itu ya roh, mungkin roh sukma lah dibawa oleh beliau itu ke kerajaannya. Yang beliau cerita itu pintu masuknya, gerbangnya katanya gerbang itu berbentuknya itu bulat dan tirainya itu warnanya hijau. Kata beliau. Masuklah ke situ bersama ratu itu sama anak buahnya, udah antar masuk. Nah, nyampe ke istananya. Katanya ya istana itu besar dan megah. Nggak kelihatan ketika masuk lorong itu, mungkin lorong atau gerbang gaibnya itu setelah masuk itu nggak kayak gitu, nggak kayak hutan, nggak. Iya. Itu beda dimensi pelang, ya? Iya. Pelang dan memang itu istananya besar. Dan ratu itu. Iya. Dan beliau bercerita panjang lebar lah. Pada intinya gini, Mas atau Pak, bahwa tempat ini itu tempat berarti kan Gunung Jaya. Iya. Tempat ini itu sebenarnya adalah ada tembusan yang nyampainya ke arah laut pantai selatan, berarti ke kerajaan pantai selatan. Dari lorong itu. Iya. Dan beliau dikasih tahu, emang benar di sana itu aja sebuah jalan besar, mungkin jalan raya kalau sekarang, yang lurus arahnya dari tempat itu ke sana. Katanya nyampe ke pusat, mungkin pusat kerajaannya mungkin di pantai selatan. Dan di sini itu mungkin salah satu kerajaan juga, mungkin kerajaan yang tembusannya ke situ lah. Jadi intinya emang wujud gunungnya itu nggak seberapa tinggi, nggak seberapa besar lah dibandingkan gunung yang ada di Indonesia yang lain. Tapi kualitas gaibnya, penguasanya itu bukan main-main di situ. Di daerah Gunung Batu Jaya itu ya. Bahwa ada sebuah kerajaan gaib yang besar yang berhubungan langsung dengan pantai selatan. Karena emang kalau ditarik garis lurus, gunung itu emang lurus ke selatan sana, ke laut pantai selatan. Nyampe ke laut tengah selatan. Iya. Jadi pada intinya kita itu ya mengupas sejarah ini kan bukan semata-mata bercerita, cuman intinya memberitahu pada yang warga sekitar yang lain lah, ya penerus anak cucu kita, ke bawah-bawah kita itu, bahwa kita itu harus menghargai sekeliling kita, alam kita. Apalagi di daerah kita itu ada sebuah sejarah gaib, walaupun tidak nyata. Iya, betul. Itu yang emang lumayan besar maksudnya. Dan alhamdulillah diberitahukan pada salah satu warga yang mungkin notabene-nya itu beliau itu memiliki kewaskitaan atau mata batin, mungkin lebih daripada yang lain. Mungkin tujuannya itu biar diceritakan pada yang lain, agar yang lain itu bisa menghargai alam di situ, tidak merusak alam di situ, tidak menebang pohon sembarangan. Gitu. Nah, karena waktu itu emang masih asri pohonnya, Kang Iko ya. Binatang-binatang juga mungkin masih banyak-banyak yang berbisa ya. Banyak hutan, pokoknya masih alami lah katanya. Binatang liar pun masih banyak di situ. Gak seperti sekarang. Sekarang udah belum pernah dijamah oleh orang itu kayak penebang pohon liar atau belum waktu itu belum. Makanya mungkin alam juga masih terbuka lebar dan gaib juga oleh hal yang itu masih welcome lah. Dan seperti sekarang sudah agak tertutup, paling orang-orang tertentu yang bisa tahu alam di daerah situ, alam gaib. Cuman iya, Kak Ikoy dan juga sahabat Tapak Wiseso, apa yang saya ceritakan tadi yang bersumber dari narasumber yang emang dapat dipercaya, yang beliau itu cerita ke saya langsung, tetap kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan dengan bertujuan untuk agar anak cucu kita itu dapat menghargai alam dan juga paham bahwa selain ada alam nyata juga ada alam yang gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata lahir kita. Hanya mata batin dan keimanan yang dapat melihat
hadirnya hal-hal yang gaib yang Allah ciptakan. Oke, sahabat Tapak Wiso, itulah sekelupas kisah nyata yang Aiyas ceritakan, yang dari narasumber salah satu warga yang katanya pernah bertemu langsung sama penguasa Gunung Ratujaya. Untuk selanjutnya masih banyak cerita-cerita misteri yang sangat mencekam dan sangat menarik dan lebih seru lagi. Ikuti terus video-video kami berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Oke sahabat Tapak Wiso, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.